Bagaimana kabar kalian? Bagaimana? Masih semangat belajar di rumah? Dimanapun kalian belajar harus tetap semangat ya. Belajar bisa dari manapun, salah satunya dari video ini. Mau tahu apa yang akan kita pelajari? Yuk kita simak bersama-sama video ini. Kalian tahu tidak bahwa negara kita, Indonesia, itu memiliki pasokan air yang cukup banyak. Karena Indonesia memiliki banyak sungai, danau, laut, dan juga air terjun. Nah, masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Salah satunya adalah memanfaatkan sungai yang berapa diantaranya dibangun bendungan dan dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Sekarang kalian tahu tidak bagaimana proses air sungai itu bisa diolah sebagai pembangkit listrik? Yuk kita cari tahu. Nah, coba perhatikan. Ini adalah aliran sungai dan ini adalah pembatas yang melintasi sungai. Kira-kira disebut apa ya itu? Benar sekali. Itulah yang disebut dengan bendungan. Berfungsi untuk mengumpulkan air yang akan dialirkan, dapat digunakan sebagai irigasi untuk mengairi sawah, ladang, dan lain-lain. Selain itu, bendungan juga dapat digunakan sebagai pengendali banjir loh. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang ada di bumi. Air dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Caranya adalah dengan memasang turbin-turbin listrik pada air terjun. Untuk membuat pembangkit listrik tenaga air, kita membutuhkan turbin, air yang deras yang dapat memutar turbin, dan juga generator yang akan menghasilkan listrik. Aliran air yang deras sangat dibutuhkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air untuk menggerakkan kincir pada turbin. Turbin yang terkena aliran air akan memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Kemudian listrik akan disalurkan melalui kabel-kabel ke rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa semakin deras aliran air, maka listrik yang akan disimpan oleh generator akan semakin banyak. Untuk saat ini, listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah-rumah warga. Listrik dialirkan ke rumah warga melalui kabel-kabel yang dipasang oleh PLN. Kalian tahu apa itu PLN? PLN adalah singkatan dari Perusahaan Listrik Negara. Pada setiap rumah dipasang saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik. Kira-kira apa yang terjadi ya jika saklar listrik ditekan? Coba kalian praktekkan di rumah kalian. Kemudian tekan lagi saklarnya. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik pun sampai ke rumah-rumah. Saat ini listrik hampir sudah menjangkau di semua rumah warga. Namun beberapa pelosok daerah di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan pasokan listrik. Untuk itu kita harus menghemat penggunaan listrik dan kalian juga harus bijak-bijak dalam menggunakan listrik. Jadi kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial ya. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Begitupun juga dengan makhluk hidup yang lainnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana fungsi lingkungan itu. Ada yang tahu fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia itu apa? Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia yaitu yang pertama, sebagai tempat mencari makanan. Manusia memerlukan lingkungan untuk dapat mencari makanan. Yang kedua, sebagai tempat bekerja dan berkarya. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan lingkungan untuk bekerja.
Dan yang ketiga yaitu sebagai tempat tinggal. Salah satu lingkungan yang paling dekat dengan kita adalah lingkungan tempat tinggal. Wah, ternyata sebegitu pentingnya ya fungsi lingkungan untuk makhluk hidup. Siapa sih yang bertugas untuk menjaga dan merawat lingkungan? Ya tentu saja itu adalah tugas kita bersama. Masyarakat sangat berperan dalam menjaga dan merawat ataupun merusak lingkungan. Jika masyarakat telah mempunyai kesadaran untuk selalu menjaga lingkungan, maka lingkungan kita akan sehat dan nyaman untuk ditempati. Oh ya, kegiatan menumbuhkan kesadaran untuk merawat lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara loh. Salah satunya adalah melalui lagu. Yuk kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Wah, merdu sekali bukan lagunya? Agar dapat menyanyikan sebuah lagu dengan baik, seseorang harus belajar mengenai nada dan tempo lagu. Yuk kita belajar bersama mengenai nada dan tempo lagu. Kita praktekkan bersama ya latihan vokal berikut ini. Do, re, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Wah, tidak terasa kita sudah belajar banyak kali ini. Kira-kira kalian dapat menyimpulkan tidak apa saja yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar bahwa manusia sangat bergantung dengan alam. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam, kita harus menjaga dan merawat alam dengan baik. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Kalian tetap semangat belajar ya. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Fi amanillah, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, Great Kids tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Luas hutan di Indonesia kalau digabungkan ada sekitar 99 juta hektar dan membentang dari Indonesia bagian barat sampai ke bagian timur.
Tapi sayangnya, luas hutan di Indonesia semakin lama semakin menurun. Hal ini terjadi karena hutan yang terus mengalami kerusakan. Bahkan berdasarkan data, sekitar lebih dari 600.000 hektar lahan hutan akan hilang setiap tahunnya. Padahal, potensi hutan Indonesia ini sangat besar untuk bisa membuat Indonesia lebih maju lagi. Karena ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Lautan. Kids, sejak dulu Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim. Karena wilayah Indonesia ini sebagian besarnya terdiri dari lautan. Selain luas, lautan di wilayah Indonesia juga memiliki berbagai jenis ikan. Potensi ikan di Laut Indonesia ini sudah mencapai 6 juta ton setiap tahunnya. Dan potensi ini membuat Indonesia berada di urutan keempat pada 2009. Minyak bumi. Minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang sangat mudah terbakar dan berada di lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini masih cukup sering digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Indonesia. Potensi minyak bumi di Indonesia ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jadi Indonesia melakukan impor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Gas alam. Cadangan gas bumi di Indonesia ini kabarnya masih cukup banyak. Diperkirakan ada sekitar 2,8 triliun meter kubik. Namun jumlah itu masih sekitar 1,5% dari cadangan gas alam yang ada di dunia. Walaupun begitu, angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor gas alam terbesar di dunia loh. Negara yang dijadikan tujuan ekspor gas alam ini adalah Jepang, Korea, Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Batu bara. Selain minyak bumi, batu bara ini juga menjadi bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik. Batu bara ini adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun tanah selama jutaan tahun. Lapisan itu akan terputus dari udara langsung dan mendapatkan tekanan terus-menerus dari lapisan di atasnya. Negara Indonesia sudah menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia loh. Negara tujuan ekspor batu bara ini adalah Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, Italia, dan negara Eropa lainnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Wow! Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, hey sudah biasa, hey ho. Hai Kapten Bipo, lagu apa itu? Emangnya nenek dan kakek kamu itu pelaut ya? Hai Lula, nenek moyang kita itu pelaut. Kita itu sangat terkenal dan kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam itu, yang disingkat dengan SDA bukan? Tepat sekali. SDA adalah segala sesuatu dari alam yang memiliki manfaat untuk manusia. Sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya bisa disebut sebagai SDA yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Selamat siang Kapten, saya Bol. Bersama dengan Pak Patok, kami sedang mau menangkap ikan. Kapten, interupsi dong. Ikan itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui kan? Kalau enggak, nanti setelah ditangkap oleh para nelayan, ikan di lautan ini bakal habis deh. Ya Lula, SDA yang dapat diperbaharui adalah tanah, air, hewan, dan tumbuhan, termasuk hasil perikanan.
para nelayan kalau menangkap ikan dengan menggunakan jala ya, Kapten? Ya, sebaiknya tidak menggunakan bahan peledak, racun, bahan kimia, dan pukat harimau untuk menangkap ikan. Karena itu bisa merusak lingkungan laut kita. Untuk SDA yang dapat diperbaharui, bisa kita olah supaya menjadi suatu produk baru yang lebih berguna untuk kepentingan masyarakat. Ada dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga hasil hutan. Contohnya dari segi pertanian. Sebenarnya negara kita sudah terkenal juga sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Kita bisa menyediakan kebutuhan hidup masyarakat seperti padi, jagung, dan juga sayur mayur. Jadi kebayang jika SDA bisa dimanfaatkan dengan baik, masyarakat bisa sejahtera, dan dampaknya perekonomian bangsa kita pasti naik. Seperti laut yang kita arungi sekarang ini, sangat tak bersih sampah dan limbah tidak dibuang sembarangan ke lautan. Termasuk tidak boleh juga dibuang ke hutan, sungai, dan danau. Baiklah Lula, mari kita berjalan lagi ke arah selatan. Dadah, Bol. Dadah, Pak Patok. Patok.